daftar hadir, nanti kita bagi konsultasi kuesionernya, nah yang survei, ya, yang kepuasan. Alhamdulillah sekarang Itu daftar hadir, survei. Alhamdulillah di arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhiru ala kulli wa faqabil sayda la ilaha illallah wa la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasulullah nabi abada amma ba'du. Yang kau hormati Bapak Wali Kota Sukabumi, yang kau hormati Pak Sekdis, Bu Kabid Penanaman Modal, Pak Kabid Izin, juga yang terhormati dari Bu Epi dari BPJS Ketenagakerjaan, juga dari Sofi dan dari Dinas Kesehatan Pak Anto. Hadirin hadirat yang berbahagia, puji dan syukur kepada Allah Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam acara kegiatan fasilitasi promosi penanaman modal atau bimbingan teknis penanaman modal berbiar NIB. Adapun maksud dan tujuan yaitu yang pertama, agar para pelaku usaha memiliki kemampuan dalam pembuatan izin secara mandiri, juga mempunyai kemampuan dalam memproduksi makanan secara benar dan higienis serta tersertifikasi. Para pelaku usaha diharapkan dapat bermitra dengan pelaku usaha lain baik secara besar, menengah dan kecil. Tujuan yang kedua yaitu para pelaku usaha diharapkan dapat mengaplikasikan dalam menggunakan PSS LBA secara mandiri produksi makanan tersertifikasi. Pelaku usaha dapat bermitra atau bekerjasama dengan e-commerce, lalu juga dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, lalu mampu melaporkan kegiatan usahanya dalam LKM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat selalu, sampurasun. Yang saya hormati Pak Kadis, Pak Sekdis, para kabid dan keluarga besar DPP PTSP, kemudian juga alhamdulillah hadir dari BPJS Ketenagakerjaan, hatur nuhun bisa mendampingi pada kesempatan kali ini. Tak lupa teman-teman dari pendamping UMKM Jabar Juara, Bu Puji dan yang lainnya, hatur nuhun ya. Moka yang baru saja kemarin terpilih, hatur nuhun, ini duta UMKM ya, duta UMKM, hatur nuhun. Bisa, dan salah satu tugasnya adalah melakukan suksesi untuk tumbuh kembangnya UMKM di wilayah Kota Sukabumi. Dan yang sangat saya banggakan teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, para peserta pelatihan bimbingan teknis fasilitas penanaman modal. Teman-teman sekalian, 2,5 tahun terakhir setelah kita luar biasa berjibaku dengan pandemi, maka ada satu instruksi dari pemerintah pusat adalah melakukan recovery pasca pandemi. Apa yang direcovery? Berbagai sektor. Ada yang berhubungan dengan recovery ekonomi, recovery kesehatan, recovery juga dari sisi pendidikan dan sebagainya. Jadi perintah dari pemerintah pusat, seluruh kota kabupaten segera untuk melakukan recovery. Hari ini teman-teman juga akan diperkenalkan dan saya harap teman-teman bisa merespon dengan cepat. Kita sejak tahun kemarin kita intervensi PIRT gratis, light hygiene gratis. Tahun ini kita ada 250 akan memfasilitasi UMKM ataupun IKM, 250 sertifikasi halal akan difasilitasi oleh Pemda. Silakan respon cepat. Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law, salah satu semangatnya adalah mempercepat para UMKM, IKM untuk mendapatkan perizinan, termasuk juga melalui OSS ini, NIB ini. Selamat menjadi pelaku UMKM yang sukses. Amin. Berhar. Amin. Mungkin tariknya.
agenda dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan bimbingan teknis fasilitas penanaman modal dan gebyar nomor induk berusaha tahun 2022 saya nyatakan dibuka. Bila taufiq wal hidayah minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada UMK dan non UMK. Untuk UMK atau usaha mikro kecil itu untuk pelaku usaha orang Indonesia tentunya dengan modal maksimal 5 miliar rupiah. Mungkin di sini Bapak Ibu semuanya pelaku usaha UMK ya semuanya ya. Oke, kita pilih untuk jenis perorangannya, perusahaannya. Oke, orang perseorang. UMKM ini kan UMK apa UMK? UMK, kalau untuk M-nya kan menengah ya. Itu sekarang masuknya non UMK. Jadi kalau dulu memang ada dua kategori UMKM dan besar. Kalau sekarang hanya UMK dan non UMK. Untuk UMKM-nya, UMK modal di bawah 5 miliar tadi. Nah ini untuk di form pendaftaran, Bapak Ibu tinggal ikuti alur pengisiannya saja, mulai dari nomor handphone, alamat email, lalu data KTP. Di sini ada skala usaha mikro. Jadi kegiatan industri ini bisa Bapak Ibu ajukan di skala usaha mikro. Jadi untuk Bapak Ibu yang modalnya mohon maaf di bawah 5M, mungkin start dari 500.000, 1 juta gitu. Itu bisa diajukan karena ada beberapa kegiatan usaha, misalkan seperti di bidang perikanan itu mengharuskan modal yang diinputkan di sistem OSS itu lebih dari 1M gitu. Jadi mulainya dari skala usaha kecil, skala usaha menengah. Selanjutnya tingkat resiko. Nah, di sini ada tingkat resiko. Tingkat resikonya adalah menengah rendah. Ibu yang belum tahu, untuk OSS berbasis resiko itu ada 4 tingkatan resiko Bapak Ibu. Mulai dari resiko rendah, resiko menengah rendah, menengah tinggi, dan resiko tinggi. Gitu. Untuk yang resiko menengah rendah, perizinan berusaha yang didapat atau legalitasnya yang didapat itu cukup NIB saja Bapak Ibu. Tidak ada izin-izin yang lain. Jadi mungkin kalau dulu Bapak Ibu mengenal izin usaha perdagangan, izin usaha industri, pariwisata, konstruksi, dengan hadirnya PP 5 atau semangat UUCK tadi, itu sudah dihapuskan Bapak Ibu. Dihapuskan, digantikan dengan perizinan berusaha berbasis resiko. Gitu. Untuk tingkat resiko rendah, tadi kan hanya NIB ya Bapak Ibu ya. Untuk tingkat resiko menengah rendah, selain NIB, Bapak Ibu mendapatkan juga sertifikat standar yang otomatis terverifikasi oleh sistem OSS. Jadi tidak ada persyaratan lagi yang harus Bapak Ibu lengkapi, terkecuali ada untuk menunjang kegiatan seperti PIRT, life hygiene, life sehat, nah itu diproses berbeda lagi ya Bapak Ibu. Jadi secara izin usaha legalitasnya sudah cukup dengan NIB tadi untuk yang resiko rendah. Berbeda dengan resiko menengah tinggi. Nah tadi pagi ada yang tanya ke saya, Pak ini kegiatan saya industrinya masuk di tingkat resiko menengah tinggi, kegiatannya konveksi, padahal bukan masuk ke skala besar, bukan berupa garmen dan lain-lain. Tapi karena di PP 5 disebutkan kegiatan industri pakaian tersebut masuknya di tingkat resiko menengah tinggi, jadi ada persyaratan yang harus dilengkapi oleh Bapak Ibu. Nah, izin yang didapat untuk menengah tinggi dan tinggi itu ada NIB dan sertifikat standar juga sama. Bedanya, sertifikat standar ini statusnya belum terverifikasi. Terverifikasinya setelah kita melengkapi persyaratan, diverifikasi oleh dinas teknis, misalkan dinas perindustrian. Nah, selesai itu baru diterbitkan izinnya oleh kita dinas BPPTSP. Gitu untuk alur prosesnya. Jadi kalau untuk menengah tinggi dan tinggi, Bapak Ibu baru memiliki NIB dan sertifikat standar yang belum terverifikasi, kegiatan usaha Bapak Ibu hanya sebatas bisa melakukan persiapan usaha. Contoh mungkin penyiapan lahan atau pembangunan bangunan. Mungkin kalau buka toko kita siapkan dulu peralatannya gitu Bapak Ibu. Jadi belum bisa operasional atau buka. Tapi setahu kami untuk kegiatan usaha UMK, apalagi di produk makanan, itu kebanyakannya tingkat resikonya rendah dan menengah rendah gitu Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir. Mungkin tadi
sebatas preview saja ya untuk tingkat resiko yang lainnya. Selanjutnya di sini ada masa berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha. Nah, jadi ini sudah berbeda lagi Bapak Ibu. Dulu untuk izin usaha SIUP itu masa berlakunya 5 tahun. Untuk sebelumnya mungkin ada surat izin tempat usaha, itu sudah tidak ada juga, sudah dihapuskan. Jadi sekarang Bapak Ibu cukup proses perizinan 1 kali saja. Ini syaratnya bisa perseorangan, bisa non perseorangan. Ini bebas, mau bentuknya koperasi, mau kelompok apa ya, kelompok berusaha juga boleh. Dan kedua hanya melengkapi data-data dan tadi ini bikin surat pernyataan, mengikuti penyuluhan kawan pangan, memenuhi kriteria cara produksi pangan yang baik dan memenuhi ketentuan label. Cuma 3 ini syaratnya tuh. Perizinan PR itu sampai 3 bulan dulu. Sekarang hanya 1 hari aja. 1 hari selesai. Jadi buat Bapak Ibu yang sudah izinnya nanti sudah habis, perpanjangannya nggak usah ke dinas kesehatan lagi, lewat online aja, dari rumah bisa. Tapi kalau bisa pengen dibantu pakai mungkin Kaptek, mangga ke BNPT atau ke dinas kesehatan juga akan dibantu. Jadi cuma sehari selesai. Bapak Ibu masuk ke OSS, nanti akan ini kalau teorinya ya, ini pakai aplikasi semua, sehari langsung terbit. Tapi tadi mempunyai 3 janji yang harus dilaksanakan, mengikuti PKP, memenuhi cara CPPB IRP, jadi cara produksi yang baik dan memenuhi label. Cuma 3 ini yang harus dilaksanakan. Ini kapan melaksanakannya? 3 ini setelah izin terbit, Bapak Ibu baru mempunyai waktu 3-6 bulan untuk menyelesaikan yang 3 ini. Kecuali kalau misalnya Bapak Ibu sudah pernah ikut PKP, nggak usah lagi. Kalau sudah pernah disurvei, nggak usah lagi. Tapi kalau yang baru, nanti akan kami undang untuk ikut penyuluhan PKP di dinas kesehatan. Jadi data Bapak Ibu seandainya sudah masuk ke webnya OSS ini akan kami undang. Jadi mohon nanti kalau bisa pas ngajukan izin, nomor HP-nya jangan gonta-ganti ya. Jadi nomor WA-nya, nomor HP-nya, karena nomor itu akan menjadi alat kami untuk mengundang Bapak Ibu mengikuti penyuluhan keamanan pangan ini. Keamanan pangan nilainya wajib minimal 60. Yang sudah ikut PKP siapa coba? Nilainya berapa kemarin? Udah lupa ya. Jadi minimal 60. Seandainya pas dites nilainya masih 55, suruh ulang lagi. Bisa. Alhamdulillah memuaskan. Wis, mantap ya, langsung lulus ya. Jadi minimal nilainya 60. Kalau nggak 60, tetap harus ulang-ulang sampai lulus gitu. Laporan kegiatan penanaman modal ini dilaporkan per KBRI dan per lokasi kegiatan usaha. Misalnya saya di Sukabumi ini punya usaha hotel sama salon. Berarti saya punya kewajiban melaporkan 2 audit KKPN atas hotel dan salon saya. Terus kalau misalnya saya punya usaha lagi nih di Bandung, hotel, berarti saya punya 3 kewajiban LKPM. Melaporkan hotel saya di Sukabumi dan di Bandung sama usaha salon saya di Sukabumi. Nah itu jadi kalau misalnya namanya proyek kan, asumsinya per proyek itu pasti nilainya beda-beda. Nah itu jangan disamakan realisasinya ketika melaporkan LKPM, disesuaikan dengan memang real proyeknya realisasi proyeknya seperti apa. Lalu menyampaikan LKPM atas kegiatan yang sama sebanyak 2 kali atau lebih di periode yang sama dengan menggunakan NIB dan izin prinsip. Nah ini sebenarnya tadi ada double pelaporan karena memang dulu sebelum adanya OSS MBA ada perizinan yang dikeluarkan dari sistem supervisor. Nah ini suka ada yang double pelaporan. Ini insya Allah tidak akan terjadi lagi karena sekarang semua pelaporannya sudah di OSS. Yang tidak kalah penting, yang pertama itu terkait permasalahan. Nah ini bisa disampaikan tadi saya dari awal dihimbau tolong disampaikan ketika misalnya ibu bapak punya masalah terkait kegiatan usaha ibu dan bapak ataupun punya kritik saran kepada kami instansi pemerintah tolong disampaikan. Karena tadi balik lagi kalau saya ditanya nih, Bu ada masalah enggak gitu, ini pelaku usaha teh di
Jawa Barat atau di kota Sukabumi, saya nggak bisa ngomong karena rata-rata pelaku usaha itu tidak mengisi permasalahan yang ada di sini gitu di LKPN. Jadi tolong diisikan supaya kami bisa tahu apa sih permasalahan pelaku usaha itu. Terus kita bisa bikin prioritas apa yang harus urgent, yang paling urgent yang harus kita bereskan untuk kegiatan investasi atau pelaku usaha gitu di Jawa Barat ataupun di kota Sukabumi. Lalu lanjut, nah yang terakhir yang nggak kalah penting banget ini, tolong dicantumkan siapa yang lapor LKPN, karena nanti kami verifikator akan verifikasi langsung ketika datanya kurang jelas gitu. Nanti kita akan verifikasi langsung siapa yang lapornya, nomor teleponnya, yang HP, nomor telepon HP aktif sama email yang aktif. Jabatannya juga tolong dituliskan, itu tolong dicantumkan karena kita kesulitan kalau misalnya memang yang dicantumkannya itu nomor telepon kantor. Terima kasih dulu buat Bapak Ibu telah yang sumbangsi kepada negara dengan membayar pajak. Nah ini pertanyaannya kemana 1 juta uang pajak kita? Coba di next. Nah ini jadi uang pajak yang Bapak Ibu setorkan atau Bapak Ibu bayarkan itu nggak diambil sama orang pajak. Kita hanya mengkolek, menerima uang yang disetorkan oleh Bapak Ibu. Keluarnya seperti apa? Ini kalau dirangkum APBN kita sekarang sebesar 2.300 triliun. Ada yang tahu nolnya ada berapa itu? 12. Kalau 12 1 triliun, 2.300 triliun. Berapa itu kira-kira nolnya? 12 ditambah 2. Jadinya ada 14 nolnya. Nah, kalau dirangkum dalam 1 juta, ini uang pajak kita kemana? Ada ke, kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan ya. Di sini ada ke pelayanan umum sebesar 210.000, sebesar sekitar 20%, ekonomi 15% dan semacamnya. Sebagian besar kalau bisa saya rangkum, kewajiban perpajakan itu ada 2. Pertama adalah bayar, yang kedua adalah lapor. Ada berapa? 2. Pertama? Bayar. Kedua? Lapor. Bayar dan lapor. Sebagian besar kita akan berbicara tentang itu. Nah, ini pertama adalah subjek pajak. Untuk pembayaran sebenarnya ada 2 metode. Pertama adalah metode yang umum. Itu tarifnya lumayan Bapak Ibu, 5-35%. Nah, tapi nanti kita akan membahas pembayaran pajak yang ringan, yaitu hanya 0,5%. Nah, ini masa berlakunya. Peraturan ini mulai terbit tahun 2018. Di sini ada wajib pajak badan, PT, CV, yayasan, ada? Atau semuanya orang pribadi? Pribadi ya, berarti bisa dipukul rata. Jangka waktunya adalah 7 tahun sejak tahun 2018. Jadi ada pajak UMKM paling kanan atas, UMKM 0,5%. Ini hanya berlaku 7 tahun. Kalau kita belanja di supermarket ada diskon kan ya? Ada masa berlakunya kan ya? Sampai hari ini aja atau sampai besok aja. Jadi nggak berlangsung lama, hanya 7 tahun untuk orang pribadi. Next. Nah, ini objek pajaknya. Kalau tadi kita berbicara tentang subjek itu apa? Orangnya. Kalau objek itu adalah penghasilannya atau barangnya. Nah, ini penghasilan dari usaha. Kebanyakan di sini usaha kan ya? Apa ada yang karyawan? Usaha ya. Yang kedua adalah peredaran bruto atau omset tidak melebihi 4,8 miliar. Jadi omsetnya selama setahun tidak sampai 4,8 miliar, itu yang boleh menggunakan tarif 0,5%. Dan yang terakhir adalah omset ditotal dari seluruh gerai atau outlet, baik pusat ataupun di cabang. Jadi kalau Bapak Ibu tinggalnya di sini, punya cabang di Sukabumi, di Cianjur, di Bogor, itu semua dikumpulin menjadi satu dulu, baru nanti akan dihitung pajaknya seperti apa. Next. Nah, ini tulisan aja, intinya dalam 1 tahun omsetnya itu hanya 4,8 miliar dan gabungan dari penghasilan suami dan istri. Next, slide berikutnya. Nah, ini cara hitungnya. Ini yang paling penting Bapak Ibu ya, cara hitungnya. Tarif pajaknya adalah 0,5% dari penghasilan kotor selama sebulan. Berapa? 0,5%. Nah, kalau 0,5% dibandingkan 5%, gedean mana? 5%. Gedean 5%. Berarti ini lebih kecil ya. Nah, dibayar kapan? Jatuh temponya tanggal 15 bulan berikutnya. Nanti kalau supaya Bapak Ibu paham, kita akan bahas tentang setorannya.
Nah ini tadi kalau orang punya banyak cabang, contoh Prendaran Burto Tuan A tahun 2019 di back dulu. Nah, di toko A selama setahun 1 miliar, di toko B 2 miliar, dan di toko C 2 miliar. Totalnya berapa? 5 miliar. Dia boleh pakai yang 0,5% nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Lebih dari 4,8 miliar. Jadi kalau sudah lebih dari 4,8 miliar, dia tidak boleh menggunakan tarif yang 0,5%. Dia harus menggunakan tarif normal untuk orang pribadi 5-35%. Kalau untuk OP badan itu sekitar 11-22. BPJS BPJS kesehatan itu yang dulunya Askes, betul, Askes. Kalau BPJS ketenagakerjaan dulunya ya, namanya BUMN. BUMN itu singkatan dari Badan Usaha Milik Negara. Tujuan badan usaha itu satu apa? Mencari sebesar-besarnya keuntungan kalau badan usaha. Nah, kemudian keluarlah peraturan bahwa namanya penyelenggaraan jaminan sosial itu tidak boleh cari untung. Jadi dileburlah tuh si jam sostek itu menjadi BPJS Ketenagakerjaan, Askes menjadi BPJS Kesehatan. Kami lahir dari undang-undang yang sama, tapi direkturnya benten, komisarisnya benten, gedungnya juga benten, karyawannya benten, yang diselenggarakannya juga beda. Jadi kita ini tidak tumpang tindih, kita ini saling melengkapi. Kalau BPJS kesehatan itu menyelenggarakan jaminan kesehatan. Kalau sakit-sakit seperti saudaranya ibu itu diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Kalau kecelakaan kerja, kematian setelah sakit itu kan ada 2 kemungkinan ya ibu, bisa sembuh atau bisa innalillahi ya, meninggal dunia. Nah kalau meninggal dunia siapa yang cover? BPJS Ketenagakerjaan. Apabila terjadi cacat, itu ada cacat anatomi atau cacat fungsi. Cacat fungsi itu artinya si tangan setelah kecelakaan yang bisanya begini, jadi nggak bisa ditekuk. Nah itu dimaksud cacat fungsi. Cacat anatomi itu kehilangan anggota tubuh. Santunannya beda-beda setiap anggota tubuh. Kanan sama kiri beda. Misalnya kehilangan jempol, santunannya ya seharga motor lalu. Kamu ibu hayang mobil ya kehilangannya setangan segini. Bisa ditanya, biasalah santunannya mobil. Tuh bisa nyetir, amit-amit ya. Nah, kemudian setelah cacat ada kemungkinan ketiga itu meninggal dunia. Misalnya, jangan ibu lah saya contohkan, jangan ibu-ibu di sini, bapak-bapak atau si A lah si B ya meninggal dunia. Ketika meninggal dunia istrinya meninggal dunia karena kecelakaan kerja, istrinya mendapatkan santunan 48 juta tambah biaya kubur dan lain-lain, paling sedikit itu 70 juta. Kemudian anaknya 2 beasiswa sekolah sampai kuliah. Ibu semuanya. Pade semangat. Oke, luar biasa. Jadi dari Shopee, saya ini ada di tim pengembangan UMKM Shopee Indonesia, Bapak Ibu. Ya, jadi memang tugasnya untuk mengedukasi dan juga membantu Bapak Ibu untuk bisa nanti berjualan di Shopee, tata caranya seperti apa, punya pesanan dari Shopee, kemudian juga bisa laris manis di Shopee. Amin? Amin ya. Jadi dari Shopee kita pengennya ketemunya nggak hanya 1-2 kali kelas aja, nggak mau ketemu hari ini aja, tapi kita mau ketemunya berapa kali Kang Billy? Berkali-kali ya, berkelanjutan sampai bosan, sampai laris manis ya produknya Bapak Ibu ya. Amin ya, amin. Nah, kelas-kelasnya gratis dari Shopee ya, jadi Bapak Ibu nanti bisa diisi data-datanya ya, seperti username Shopee-nya itu dikosongin dulu aja boleh, nanti setelah istirahat nanti kita boleh kumpulin sama-sama gitu ya. Online. Saya mau tanya Bapak Ibu, ada yang belum jualan online? Sudah jualan online semua? Di mana? Di WhatsApp, di status pasti ya. Terus bikin statusnya sampai titik, pasarkan di semua tempat.
ya, dipasarkan di semua tempat, di WhatsApp, di Instagram, di Facebook, di marketplace lain, silahkan. Supaya apa? Supaya semakin banyak Bapak Ibu tebar jala, peluang dapat ikannya lebih banyak, ya, lebih besar. Nah, cuma udah bener belum tebar jalannya? Nah, biasanya kita akan bahas mengenai konten-kontennya tuh Bapak Ibu, ya, di kelas-kelas lanjutan yang akan kita berikan kepada Bapak Ibu, gitu. Jadi setelah kelas hari ini adalah kelas dasar biasanya untuk Bapak Ibu, ya, kita akan sharing gimana sih caranya Bapak Ibu, tata caranya kita buka toko. Setelah ini akan kita bahas satu persatu bertahap, ya, sampai nanti kita berikan bantuan-bantuan juga untuk Bapak Ibu, ya, untuk penjualannya, kemudian juga supaya semakin terlihat di dalam aplikasi kita, gimana caranya, itu yang akan kita sampaikan juga di kelas-kelas lanjut. RT OSS LBI, mumpung ada Kang Reza nih sama dari dinasnya, silakan. Kalau sudah kebanyakan ini sudah, ya, karena kalau dampingan dari UKM Juara kayaknya sudah beres semuanya. Bagaimana kesannya hari ini? Ada manfaatnya? Mungkin teman-teman? Ya, banyak ya. Tapi di lampirannya kegiatannya itu ada beberapa kegiatan. Itu untuk kegiatan pertama misalkan di industri kerupuk, keripik, peye dan sejenisnya gitu. Untuk kegiatan keduanya apa, ketiganya apa, ini bisa ditambahkan. Kita bisa masukkan untuk pengembangan. Di nomor ininya masih sama NIB-nya. Masih sama. Cuma dibawahkan KLBI-nya. KLBI-nya itu tentang perkeripikan. Tapi ketika saya mau ngajuin sertifikasi halal untuk bola-bola susu ditolak karena KLBI-nya itu bukan bahan susu, tapi nomornya masih ini gitu. Nomornya masih sama. Oh, masih sama. Ditolak karena jenis produknya berbeda dengan kegiatan usaha yang tertentu di NIB gitu ya. Iya gitu. Bukan ini perkembangan depan yang mau tambah KBRI. Sebenarnya tadinya mah kita mau membahasnya migrasi, mungkinnya penambahan gitu kan ya, karena posisinya sekarang migrasi, tapi nggak menggunakan web browser. Bapak Ibu bisa mendownload aplikasi OSS untuk Android, ya Bapak Ibu, ya. Untuk iOS atau iPhone ini masih belum bisa. Untuk Android Bapak Ibu bisa download di Google Play Store. Nanti ketikan kata kuncinya OSS.